Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucy Rosyana dari SMP Negeri 1 Tambun Utara, calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Bekasi. Dalam modul 3.1 ini, saya mempelajari tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dan dalam tugas kali ini, saya mewawancarai dua kepala sekolah. Kepala sekolah yang pertama adalah kepala sekolah saya sendiri, yaitu Dr. Andus Wanda MMPD, dan yang kedua Bu Yuliana. Nah, dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin tentunya mengalami banyak kesulitan dan juga mempunyai banyak sekali pandangan. Dalam modul kali ini, saya sendiri mempelajari ada 4 paradigma dalam pengambilan keputusan. Yang paradigma yang pertama yaitu paradigma individu melawan masyarakat. Lalu ada paradigma kedua yaitu kebenaran melawan rasa kasihan. Dan yang ketiga, kebenaran melawan kesetiaan. Dan yang keempat, paradigma jangka pendek melawan jangka panjang. Sedangkan 3 prinsip dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah care based thinking, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan rasa peduli. Yang kedua adalah rule based thinking, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan peraturan. Dan yang terakhir adalah end based thinking. Jadi kita harus melihat bagaimana pengambilan keputusan kita itu berdampak atau hasil akhirnya akan seperti apa. Nah, langsung saja kita akan menyimak wawancara saya bersama dengan kepala sekolah saya, Bapak Dr. Andus Wanda MMPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucy Rosyana dari SMP Negeri 1 Tambun Utara, calon guru penggerak angkatan 5. Kali ini saya akan mewawancarai kepala sekolah saya, Bapak Wanda, untuk modul 3.1 tentang nilai-nilai kebajikan dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin. Nah, untuk itu saya memiliki beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada kepala sekolah saya. Bapak mungkin perkenalkan diri dulu kali ya, Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Suhara, Wanda MMPD. Alhamdulillah kebetulan ditugaskan dan mendapatkan amanah di SMP Negeri 1 Tambun Utara ini. Dan saya ucapkan terima kasih Bu Lucy Rosyana yang sekarang dalam proses penyelesaian sebagai guru penggerak mewakili SMP Negeri 1 Tambun Utara yang saya rasakan banyak membantu program-program kebaikan sekolah agar SMP Negeri 1 Tambun Utara ini semakin ke depan semakin baik, dan kita juga bisa menerjemahkan program-program yang dilaksanakan oleh kementerian, ya Kemendiknas atau Kemendikbud, dan juga program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. Ya, mangga silakan. Terima kasih banyak, Pak ya. Ya, jadi saya sekalian mau belajar dari Bapak gitu sebagai kepala sekolah. Pastinya mengambil keputusan itu tidak mudah ya, Pak ya. Kita kan memang tidak bisa menyenangkan semua orang gitu ya, Pak, dengan keputusan kita gitu ya, Pak. Betul. Apalagi kalau lawan kebaikan gitu ya, Pak ya, yang mana gitu yang mau didahulukan gitu. Jadi kebetulan modul-modul ini semuanya isinya tentang studi kasus, Pak gitu. Jadi misalnya ada kasus di mana gurunya ini membuat kesalahan tapi dia juga tulang punggung, mau dikeluarkan nggak enak. Itu jadi tapi kesalahannya fatal, jadi serba salah, jadi bingung. Itu banyak banget kasus-kasusnya. Nah, ada beberapa yang perlu saya pelajari dari Bapak. Kalau misalnya di sini juga ada beberapa pertanyaannya, gimana kalau Bapak ini mengambil keputusan itu seperti apa. Nah, ini untuk pertanyaan pertamanya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang ada itu, menurut Bapak banyakkan dilema etikanya atau dilema bujukan moralnya? Biasanya kan memang guru-guru suka ngebujukin kepala sekolahnya ya. Ya, terima kasih Bu Lucy Rosyana
Betul sekali, hampir mungkin di setiap institusi ya atau instansi apa yang tadi disampaikan oleh Bu Lucy itu ada ya persoalan-persoalan tadi yang tadi disampaikan, itu mungkin juga saya sering hadapi ya, dan mungkin secara normatif juga saya sampaikan bahwa pengambilan keputusan di suatu sekolah itu sangat mungkin dipengaruhi oleh tipikal atau gaya kepemimpinan ya. Mungkin Bu Lucy ya sedikit banyak memahami ya tipikal atau gaya kepemimpinan yang mungkin seringkali mungkin ada yang kepemimpinan itu mengedepankan otoriter atau mengedepankan kekuasaan, atau mungkin lebih mengedepankan pada tipe kepemimpinan laissez-faire ya. Jadi biarkan saja ya, ada kayak masa bodoh ya, kemudian juga ada gaya-gaya yang lain. Nah, untuk saya ketika dihadapkan oleh dua persoalan tadi yang disampaikan oleh Bu Lucy Rosiana, yang pertama bahwa saya ingin menyampaikan secara normatif dulu. Artinya keputusan-keputusan kita itu harus sesuai dengan norma-norma ya, yang umum ya. Jadi normatif dulu yang ingin saya sampaikan, dan ketika keputusan itu saya ambil, misalnya guru atau TU yang tadi disampaikan oleh Bu Lucy, di satu sisi dia mungkin merasa dirinya punya peran sebagai guru yang memang sudah senior, atau mungkin guru yang memang banyak memberikan kontribusi, tetapi di sisi lain bahwa ada hal-hal yang memang dia juga terindikasi menyangkut pelanggaran-pelanggaran itu. Nah, ini yang barangkali saya ingin sampaikan, bahwa memang setiap orang itu ada minus plusnya ya. Jadi setiap orang itu ada minus, ada plusnya, ada kebaikan dan ada keburukan. Nah, kalau untuk waktunya sendiri Pak, kira-kira Bapak membutuhkan berapa lama gitu Pak sampai mengambil keputusan yang seperti itu gitu? Ya, memang saya termasuk yang tidak ada limit waktu ya, tidak ada limit waktu. Selagi misalnya ketika kita melakukan penanganan dan ada perubahan yang signifikan, itu saya merasa bahwa itu sudah sudah signifikan ya. Jadi karena ketika saya mengambil langkah-langkah penanganan atau kasus terhadap guru, saya juga harus berkonsultasi. Langkah saya seperti ini. Dan misalnya ada kasus-kasus hukum, ini saya harus konsultasi ke bagian hukum Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. Ya, jadi tergantung kasusnya apa. Iya, tergantung kasusnya apa, dan dipandang kasus hukumnya tergantung juga deliknya apa. Ya, kalau memang deliknya itu mengandung norma yang harus kita tangani, ya kita tangani. Tapi ketika deliknya itu delik aduan, misalnya keluarganya yang harusnya melakukan pengaduan itu, ya itu saya serahkan delik aduan kepada keluarga itu. Nah, itu kalau kira-kira Pak, setelah Bapak mengambil keputusan itu beberapa kali mungkin Bapak dapat pertentangan ya. Kira-kira apa yang Bapak lakukan untuk menghadapi pertentangan seperti itu terhadap keputusan Bapak? Ya, Bu Lucy, terima kasih bahwa ketika keputusan itu sudah diambil, ya saya mencoba untuk setia terhadap keputusan ini, dan mudah-mudahan waktu yang akan menjawab juga ketika ada pertentangan, baik di saya sendiri mungkin ya, maupun di teman-teman, karena setiap ada keputusan atau diskresi yang dilakukan oleh pimpinan
itu pasti ada pro dan kontra. Ya, pro dan kontra. Dan ketika melihat ada yang pro dan kontra, sepanjang pengamatan saya, ketika program itu berjalan, toh keputusan saya anggap benar. Ya, ketika orang lain mungkin nggak ini, tapi ketika keputusan saya ini ternyata memang saya berpegangan pada langkah saya yang keputusan saya yang ambil ini, waktu yang menjawab ternyata kan menurut saya bisa berjalan dengan baik. Ya. Pertanyaan terakhir ini Pak, Oh, iya, kira-kira iya. pembelajaran apa sih Pak yang bisa Bapak bagikan gitu setelah mengambil keputusan itu? Kira-kira ada dilema tersendiri nggak di dalam diri Bapak? Pembelajaran apa biar kami semua mungkin bisa sama-sama belajar? Ya, nah Bu Lucy sama, saya juga sebagai mungkin yang manajemen tertinggi, pengambil keputusan tertinggi ini ya, tetap memang harus banyak belajar juga ya, tetap harus banyak belajar. Dan di sekolah itu Bu Lucy nggak bisa sendiri, nggak bisa one man show kepala sekolahnya. Memang dalam manajemen itu bagi tugas sampai habis, dan ketika kita laksanakan seperti itu, mungkin ada tadi pro dan kontra, ada yang baik dan ada yang tidak baik. Ya mungkin pada akhirnya kita sampaikan bahwa kita sebagai manusia punya keterbatasan, sehingga mungkin nilai-nilai keagamaan Bu Lucy, nilai-nilai keagamaan kita ini ya harus kita tetap pegang tinggi ketika kita mengambil salah, karena bisa jadi kita juga salah, dan ketika kita salah ya kita juga harus introspeksi diri juga ya. Dan kalau saya Bu Lucy tidak merasa turun harkat kita ketika kita belajar dari yang muda-muda. Saya mungkin belajar sama Bu Lucy, belajar dari ini ya. Saya mungkin tipikal saya seperti itu. Saya mungkin ketika dengan teman-teman atau dengan yang lain, kita belajar ya. Saya mengambil filosofis ini, apa yang ada di sungai belum tentu ada di laut. Ini filosofis dari Cina. Sungai kecil, laut besar. Apa yang ada pada seseorang yang dianggap kecil itu belum tentu di lautan yang besar itu ada, ya kan? Artinya kebaikan-kebaikan terhadap seseorang si A atau si B itu belum tentu juga dimiliki kebaikan itu pada orang-orang yang besar. Makanya saya mungkin belajar dari teman-teman, belajar dari kita ya. Jadi mungkin itu. Jadi ketika sudah seperti itu ya kita sudah pasrah aja sama yang kuasa ya. Terima kasih banyak dan juga salam guru penggerak. Salam guru penggerak ya. Terima kasih. Nah, itu tadi wawancara saya bersama Bapak Wanda MMPD dan juga wawancara saya dengan Ibu Juliana selaku Kepala Sekolah SMP. Dari kedua wawancara tersebut, saya dapat menarik kesimpulan bahwa menjadi seorang kepala sekolah tentunya bukan suatu hal yang mudah. Begitu banyak kepala, begitu banyak manusia, dan tentunya memiliki pendapat masing-masing dan juga memiliki pandangan masing-masing, terutama dalam menghadapi banyak beraneka macam masalah. Sebagai seorang pemimpin haruslah dapat melihat baik itu permasalahan secara utuh dan juga bisa mengambil keputusan yang juga bisa mengambil keputusan yang berdampak bagi semua orang, tentunya dengan nilai-nilai kebajikan yang ada. Nah, dari kedua kepala sekolah tersebut juga banyak hal yang menarik, bahwa menjadi kepala sekolah itu bukanlah pertunjukan satu orang saja, tapi juga harus bisa bagaimana membawa pandangan-pandangan dari rekan-rekan semuanya menjadi sebuah keputusan akhir yang baik. Lalu hal-hal yang menarik pula adalah bagaimana cara melihat suatu masalah agar dapat diselesaikan dengan baik, dan juga
hasil keputusan itu bisa berdampak dalam jangka panjang, bukan hanya jangka pendek saja. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang tentunya harus banyak kita pelajari dan kita harus memiliki kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Sekian dari saya, Lucy Rosyana dari SMP Negeri 1 Tambun Utara, pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Salam guru penggerak.